Hai pemirsa, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Mita di sini dalam acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan Sarapan Rohani. Nah, hari ini tentunya di tempat yang spesial kali ini dengan bintang tamu yang spesial juga, kita akan bersama-sama berbicara atau ngobrol bareng Tante Eli. Ya, selamat pagi, tentang kesetiaan. Nah, bagaimanakah kisah Tante Eli mengenai topik ini? Dan kita juga akan belajar bersama-sama mengenai kesetiaan. Jangan kemana-mana, saksikan terus. Selamat pagi Tante Eli. Pagi Mita. Ya. Apa kabar? Puji Tuhan baik Tante. Tante gimana? Sehat selalu, puji Tuhan. Nah, hari ini kan kita akan membahas soal kesetiaan Tante. Iya. Nah, menurut Tante sendiri, kesetiaan itu apa sih Tante? Nah, kesetiaan menurut Alkitab kita itu juga dalam Kamus Bahasa Indonesia hampir sama, Tante sudah lihat, yaitu berpegang teguh, patuh, dan taat. Nah, kesetiaan juga merupakan salah satu buah Roh Kudus ya. Iya, Tante. Kita itu tercatat dalam Galatia 5 ayat 22. Nah, berbicara tentang kesetiaan bermula pada Allah. Allah yang terlebih dahulu setia kepada umat manusia. Kita baca ayat yang pertama ya Mita ya. Tante, boleh. Mazmur 145 ayat 18. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Amin untuk firman Tuhan. Jadi Tuhan itu, katakan Tuhan itu dekat pada orang yang berseru, yang memohon, yang berharap kepada Tuhan di dalam kesetiaan kita. Nah, seperti Allah yang selalu mengajarkan kita tentang kesetiaan, Dia terlebih dahulu sudah memberikan teladan bagi kita di dalam kesetiaannya. Kita ingatkan dari kejadian, manusia jatuh dalam dosa. Di situ Allah tetap setia. Allah mengangkat, memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah sampai Tuhan Yesus datang. Itu kan sudah dinubuatkan Mita. Dan Allah setia menepati janjinya. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kita mau belajar setia, berpegang teguh akan janji-janji Tuhan. Dan dalam setiap kehidupan kita. Itu menurut Tante Eli definisi kesetiaan. Iya. Nah, kalau bicara soal kesetiaan, Tante punya pengalaman nggak Tante mengenai kesetiaan itu sendiri? Pengalaman pribadi ya Mita ya. Ada. Kalau digaris bawahi Mita, ada dua hal pengalaman pribadi Tante. Yaitu yang pertama, setia dalam hal melakukan bagian kita. Terus yang kedua, setia mulai dari hal-hal yang kecil, dari perkara-perkara yang kecil. Nah, itu ada ayatnya Mita. Oh iya, di mana ya, itu? Lukas 16 ayat 10. Ya, Lukas 16 ayat 10. Tante bacakan ya. Iya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, mengajarkan ayat ini untuk kita setia Mita dalam perkara kecil. Tuhan percayakan mungkin perkara yang sangat kecil. Kalau kita mau lakukan itu dengan setia, Tuhan bisa mengubah apa yang kita dapat itu menjadi perkara yang besar. Tante saksi ya pengalaman Tante ya. Kira-kira 12 tahun yang lalu Mita. Tante ini setelah ditinggal almarhum suami, itu ya bingung ya, kerja di toko rada sepi ya Mita ya. Terus mau kerja apa ya? Nah, Tuhan kenalkan dengan satu MLM ya, kosmetik memang. Ya Tante jalani sampai sekarang Mita, yaitu Oriflame. Nah, Tante waktu itu tidak ada backup kosmetik. Tante itu tidak tahu loh Mita. Namanya maskara, ditulis maskara. Maskara itu apa ya? Untuk apa? Aduh, Tante itu tidak tahu. Airliner,
airliner itu ditaruh? Tante juga tidak tahu. Masker, tak pikir masker seperti ini. Ternyata masker wajah supaya kencang. Tapi tante apa ya, mau belajar, baca-baca di katalog, terus ya tanya juga sama atlet. Nah, tante juga melakukan bagian tante. Jadi Tuhan menolong kita, kita juga melakukan bagian kita. Dan mulai dari perkara yang kecil. Kita tahu, pertama itu bonus tante cuma 80.000 Mita. Anak 2 ya Mita ya. Terus setelah itu Mita, tapi tante terus semangat. Ya Tuhan sudah kasih ini, dicoba terus ya. Terus akhirnya tante masukin surat permohonan ke Dharma Wanita, kantor-kantor dinas-dinas untuk beauty demo. Untung waktu itu ada downline-nya tante itu pandai make up, makeover dia. Jadi tante yang presentasi, dia yang nge-make upin. Nah, ya bersyukur lewat itu terus tante punya banyak downline. Jadi tiap bulannya ada kenaikan lah untuk bonus. Jadi bisa bayar SPP 2 anak, Mita. Tante juga bisa menabung. Terus waktu itu Mita sangat tante ingat waktu tante sudah kira-kira 1 tahunan mungkin menjalani itu. Di situ Bondo memang belum seberapa rame ya, Oriflame itu. Tante lumayan dapat bonus tiap bulan. Terus puji Tuhan dapat ini Mita, dapat rumah. Tapi yang nyicil pertama Mita, nyicil ya, tapi puji Tuhan sampai lunas. Tuhan itu tahu ya, setiap orang yang setia melakukan bagiannya, Tuhan akan memberkati pekerjaannya. Ya, Tuhan bekerja sama dengan orang-orang yang melakukan bagiannya, Mita. Terus ada lagi ya, satu lagi ya Mita ya. Boleh Tante. Dari dulu tante kecil di Prajekan, kira-kira kelas 6 SD mungkin Mita. Setiap selesai ibadah umum, tante sama sahabatnya tante itu ada selalu nyapu dan ngepel gereja setiap ibadah. Ya, itu kami lakukan dengan sukacita ya. Kadang nyapu gereja, ngepel sambil nyanyi-nyanyi, kita seneng. Ya, terus itu kami lakukan terus. Terus kami ditawari pelayanan, belum jadi guru sekolah minggu Mita waktu itu, mendampingi guru sekolah minggu. Jadi tante bawa itu alat pemotong kuku. Jadi anak-anak yang hadir sekolah minggu yang belum ibadah, tak lihat, ayo kukunya adik-adik yang panjang dan kotor biasanya Mita. Nah, diketetin, bersih, ayo cuci tangan ke belakang. Terus kalau ada anak sekolah minggu yang menangis, minta pipis ke belakang, itu tante. Nah, itu pertama. Terus Tuhan percayakan lagi untuk tante jadi guru sekolah minggu waktu itu, mengajar sekolah minggu. Nah, dari situ ya Mita, tante belajar kesempatan yang Tuhan berikan dalam pelayanan, tante mau kerjakan. Dari ngepel gereja sampai sekarang Tuhan kasih pelayanan itu pada tante. Tante bersyukur bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan ya juga bukan cuma di gereja ya Mita, di luar menjadi saksi, menjadi berkat buat orang itu juga melayani. Tante juga dulu suka berdoa syafaat Mita. Ya, berdoa untuk jemaat-jemaat, berdoa untuk orang yang sakit. Yaitu tante lakukan dengan setia. Tante belajar seperti firman Tuhan tadi katakan bahwa kita harus setia dalam perkara yang kecil. Nanti Tuhan pasti mempercayakan perkara yang lebih besar. Ya, itu Mita pengalaman tante pribadi yang tante alami, baik dalam kehidupan sehari-hari dalam segi jasmani maupun dalam pelayanan pada Tuhan dan jemaat. Jadi memang tidak hanya kita percaya bahwa Tuhan mengerjakan bagiannya, tapi kita juga harus mengerjakan bagian kita. Iya, betul. Harus kerjasama antara Tuhan sama kita. Kita berdoa terus tapi malas bekerja. Nah, ya di situ kan Tuhan juga lihat hati juga yang kita ya.
Makasih banget Tante Iya, untuk sama-sama. sharing-sharingnya. Nah, untuk menutup acara kita pada pagi hari ini, Iya. kira-kira Tante ada pesan nggak buat pemirsa yang di rumah yang lagi menonton tentang topik kesetiaan ini? Ya, ada Mita. Iya. Ya. Pesan Tante, mari kita belajar dalam hal kesetiaan ini. Dalam hal apapun dan dimanapun, kita mau belajar dalam hidup kita untuk selalu setia. Terutama menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua, kita mau berusaha untuk menjadi pengikut Kristus yang setia sampai akhir. Nah, sebab ada tertulis dalam Lukas 13 ayat 30. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Nah, pemirsa, Mita, langkah yang terakhirlah yang menentukan keselamatan seseorang. Tuhan menilai kesetiaan kita pada langkah terakhir. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara, kita mau belajar dari sekarang. Kita mau setia mengiring Yesus, supaya saat Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita didapati menjadi orang-orang yang setia dalam iman dan dalam perbuatan kita kepada Tuhan Yesus. Dan betapa bahagianya pada saat Tuhan Yesus datang, Dia berkata kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara, ayo baca yuk dalam Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Seneng ya Mita. Kalau kita dengar ya, sabaslah hambaku yang setia. Senang sekali. Kita melalui hari-hari ini, semua aktivitas kita hari ini, kita jalani bersama Yesus dalam kesetiaan. Apapun yang terjadi, kita mau tetap beriman teguh hanya kepada Tuhan Yesus. Amen. Maka daripada itu, kita mau belajar untuk menjadi hamba, anak Tuhan, gereja Tuhan yang berpegang teguh pada firman Tuhan sampai pada akhirnya Tuhan Yesus datang menjemput kita. Amen. Itu Mita, pesan-pesan dari Tante Eli buat pemirsa. Terima kasih banyak Tante Eli buat renungannya, buat sharingnya, dan pengalaman Tante juga. Ya, ini betul-betul mengingatkan saya juga secara pribadi mengenai arti kesetiaan itu. Amin. Ya. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan talk show pada pagi hari ini, dan terus saksikan talk show pada berikutnya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Selamat pagi.